Berapa ratus juta jiwa rakyat Indonesia ditipu. Sekarang tertipu lagi, ditipu lagi rakyat Indonesia ya, dengan minyak kita, minyak goreng. Menteri Perdagangan Budi Santoso dengan percaya diri menyatakan itu merupakan kasus lama yang sudah ditindaklanjuti pihak berwajib. Enggak. Nanti kita klarifikasi. Sampai kita klarifikasi di sini aja yang lain. Dan itu sudah nggak ada, sudah nggak beredar lagi. Ya yang lainnya normal, yang 1 liter normal, gitu ya. HET-nya 15,7. Bahkan saking gemasnya ya kepada statement atau pernyataan Menteri Perdagangan bahwa itu adalah video lama, sampai media TV membuat pembuktian secara langsung, secara live di TV, ya dibuktikan kemasan botol 1 liter tuh dituang kepada gelas ukur dan apa yang terjadi. Ya, gimana ya hasilnya ya? Ya, Oke. bunyi. Ya. Masih baru. Ini di gelas ukur Kalau lihat dituangkan, dari kamera botolnya bisa sih perlihatkan perlahan, dituangkan agak penuh pelan-pelan. ya. Minyak itu agak penuh. Jangan Oke, dalam posisi berdiri. berdiri. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Saudara, sebelum saya lanjut kepada topik pembahasan pada kali ini, tidak ada salahnya kita tonton dulu satu video kritikan dari TKI Malaysia yang mengkritik tentang tipu-tipu minyak goreng di Indonesia. Oke, seperti apa kritikannya? Kita tonton bersama-sama. Tentang temukan volume. Belum habis kasus yang lama, muncul kasus yang baru ya. Masih segar diingatan kita tentang Pertalite yang dioplos menjadi Pertamax. Berapa ratus juta jiwa rakyat Indonesia ditipu. Sekarang tertipu lagi, ditipu lagi rakyat Indonesia ya, dengan minyak kita, minyak goreng, yang seharusnya isi 1 liter ya. Pak Menteri Pertanian sidak langsung ke pasar-pasar ya, minyak itu ditakar ulang, isinya dari 1 liter ternyata hanya 750 ml. Dan anehnya ya, Menteri Perdagangan kita Budi Santoso mengatakan minyak yang isinya kurang itu udah nggak ada lagi di pasaran. Ternyata disidak langsung oleh Menteri Pertanian ini masih ada beredar. Dan anehnya di negara kita itu ya, ladang sawit luas, kenapa minyak sampai mahal? Di Malaysia minyak makan bersubsidi itu sangat murah. Kenapa di negara kita yang kaya, kebun sawitnya beribu-ribu hektar, tapi harga minyak mahal? Aneh kan? Ya, dibilang aneh ya, saya setuju aja sih. Di Indonesia ini adalah kelapa sawit terbesar di dunia, kalau tidak salah. Nomor 2 itu Malaysia. Dulu saya pernah membahas ini ketika terjadi kelangkaan minyak goreng dan mahalnya minyak goreng pada saat itu. Kalau dipikir-pikir memang iya, aneh. Di mana negara yang kebun kelapa sawitnya terbesar di dunia, tetapi minyak gorengnya mahal dijual ke masyarakat. Kan aneh gitu ya. Lagian aneh juga ya, Menteri Perdagangan ini, dia tidak tahu apa yang terjadi di bawah. Dia tidak tahu bahwa terjadi tipu-tipu minyak goreng, pengurangan takaran volume minyak goreng yang harusnya 1 liter isinya cuma 750 hingga 800. Ini menandakan bahwa dia itu tidak turun lapangan, tidak turun ke lapangan untuk memeriksa betulkah terjadi seperti itu. Dia hanya omong-omong saja. Dibilangnya itu video lama dan sudah ditindaklanjuti, tetapi Menteri Pertanian turun langsung ke lapangan, membuat inspeksi dadakan ke pasar dan membuktikan secara langsung bahwa betul itu terjadi. Betul ada penipuan pengurangan volume minyak goreng yang seharusnya 1 liter cuma isi 750 ml hingga 800 ml. Tapi Menteri Perdagangan mengelak itu adalah video lama. Aduh. Bahkan saking gemasnya ya kepada statement atau pernyataan Menteri Perdagangan bahwa itu adalah video lama, sampai media TV membuat pembuktian secara langsung, secara live di TV, ya dibuktikan kemasan botol 1 liter tuh dituang kepada gelas ukur dan apa yang terjadi. Oke, mari kita tonton bersama-sama. Dan itu sudah nggak ada, sudah nggak beredar lagi. Ya yang lainnya normal. Isinya tidak cukup 1 liter.
hanya 750 sampai 800 ml. Kami minta diproses, kalau terbukti ditutup. Pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan sidak dan menemukan masih ada minyak kita di pasaran yang terbukti isinya kurang dari yang tertera di kemasan. Padahal Menteri Perdagangan Budi Santoso dengan yakin menyatakan itu kasus lama. Itu kasus yang lama, video lama yang sudah ditindaklanjuti. Pernyataan berbeda dari kedua menteri tersebut tidak sekedar membuat publik dirugikan, tapi juga dibuat bingung. Betul. Minyak goreng kemasan berlabel minyak kita yang isinya ternyata hanya 750 ml, padahal di kemasannya tertulis 1 liter, awalnya ramai diperbincangkan warganet. Menteri Perdagangan Budi Santoso dengan percaya diri menyatakan itu merupakan kasus lama yang sudah ditindaklanjuti pihak berwajib. Enggak. Nanti kita klarifikasi, sampai kita klarifikasi di sini aja yang lain, dan itu sudah nggak ada, sudah nggak beredar lagi. Ya yang lainnya normal, ya 1 liter Dengan normal, yakinnya gitu ya. HET-nya 15.700. Namun Dibuktikan langsung oleh faktanya, Menteri Pertanian. Menteri Pertanian Amran Sulaiman Sabtu 8 Maret masih menemukan minyak kita yang dijual di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, isinya tidak sesuai dengan yang tertera di kemasannya. HET 15.700, tapi dijual 18.000. Wow. Kemudian isinya tidak cukup 1 liter, hanya 750 sampai 800 ml. Ini tidak cukup 1 liter. PT Arta Eka Global Asia, kami minta diproses, kalau terbukti ditutup. Betul, harus ya, harus. Meski minyak kita bukanlah minyak goreng subsidi pemerintah, harganya diatur pemerintah sebagai solusi bagi masyarakat mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau. Tidak hanya dicurangi oleh takaran minyak kita, publik kini juga bingung dengan pernyataan yang berbeda dari kedua Menteri Kabinet Merah Putih. Tim TV One mengabarkan. Menteri Perdagangan tapi tidak tahu Langsung saja gejolak yang pemirsa untuk terjadi di membahas pasar kasus seperti apa. takaran minyak kita yang kurang dari seharusnya. Apakah betul di lapangan seperti itu? Saya sudah bersama dengan peneliti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Mbak Niti Emiliana. Saat ini kita membawa langsung ini beli secara acak di pasar minyak kita, bisa ditunjukkan. Nah ini dia, Ini dibuat kamera bisa pembuktian sambil langsung zoom ini ya. kemasan minyak kita. Kalau lihat botolnya ini rata-rata kemasan 1 liter. Tapi sayangnya yang kami beli saat ini tidak ada keterangan berat bersih atau netonya ini 1 liter. Tapi labelnya jelas ini minyak kita ya. Posisi tutup botolnya masih tersegel. Perhatikan pemirsa, ini kita bukan lagi jualan tapi ingin menunjukkan fakta apakah benar 1 liter ini tidak sesuai dengan takarannya ketika masuk ke gelas ukur. Saya boleh minta tolong ke YLKI agar ini makin objektif ya Mbak ya? Iya. Mau Mbak dulu yang buka atau saya? Nanti kalau nggak kuat saya ngeluarin tenaga dalam Mbak, aman Mbak. Oke, Monggo Mbak, siap. sambil dibuka dulu Mbak. Ya, gimana ya hasilnya ya? Ya, Oke. bunyi. Ya. Masih baru. Ini di gelas ukur, Kalau lihat dituangkan. dari Kamera botolnya bisa sih perlihatkan perlahan, memang dituangkan agak penuh pelan-pelan. ya. Minyak itu agak penuh. Jangan Oke, dalam posisi berdiri. berdiri. 1 Kami liter akan enggak nih? memperlihatkan bahwa Apa di gelas kurang? ukur ini ada tulisannya 300 ml, 500 ml, 700 ml, 900 ml. Perhatikan pemirsa, perhatikan dengan baik-baik ya pemirsa ya. Jauh ya 1 liter. Tidak sampai 900 ml. Ini mungkin berapa ini Mbak? Takarannya Mbak? 800 Mbak ya? Lebih sedikit ya. 800 lebih tipis. 800 lebih 800. tipis Artinya saja. antara isi yang di botol ini yang tadinya secara berat bersih 1 liter, faktanya pemirsa Anda sendiri yang menilai. Kenapa bisa terjadi dan membingungkan masyarakat, isi botol tulisannya 1 liter tapi ketika sudah masuk ke gelas ukur nggak sampai 1 liter. Ini yang curang siapa? Yang bohong siapa? Pemirsa. yang Mau jadi ngomong bohongan. apa lagi nih? YLKI Menteri suaranya Perdagangan gimana, Budi Mbak? Santoso. Yang Iya. sering beli minyak ini biasanya ibu-ibu kan Mbak ya? Dibuktikan secara Ibu-ibu live di TV dan juga gitu ya. pedagang kaki lima ataupun UMKM pasti membeli minyak kita. Nah, ini kalau dilihat label kemasannya ini anehnya tidak ada tulisan netonya yang tadi sudah Mas bilang. Iya.
sebenarnya seharusnya dalam label kemasan pangan itu harus wajib ada betul, netonya, betul. berat bersihnya. Tapi memang di sini ada SNI, ada izin edar BPOM, ya, barcode dan juga nomornya. Sebelumnya saya cek untuk produk ini memang di NIE ini, nomor izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM ini ternyata memang terteranya, terdaftarnya untuk 1 liter. Memang 1 liter, tapi di kemasan ini tidak ada tulisan netonya. Ya, ini siapa yang salah? Kira-kira apakah memang si pelaku usaha memang berniat untuk mengelabui konsumen dengan tidak mencantumkan neto, padahal terdaftar di BPOM itu adalah 1 liter, atau memang lupa atau seperti apa? Licik Bentar, sekali ini ya, tudingan licik serius kalau sekali diksi nih yang dikeluarkan. orang minyak Apakah, kita nih. apakah ini ingin mengelabui konsumen? Kesannya kami yang jadi korban, Mbak, masyarakat, Mbak. Iya, betul. Ini karena kalau ditelusuri, konsumen bisa ya untuk mengecek sendiri nanti ketika membeli minyak kita di pasaran, ada barcode ataupun nomor izin edar, BPOM itu sudah memfasilitasi masyarakat untuk mengecek sendiri. Baik itu dicek website ataupun nanti ada aplikasinya cek BPOM. Itu bisa silakan cek sendiri. Itu tertera bahwa yang terdaftar adalah untuk 1 liter. Tapi kalau dilihat di kemasan, itu tidak ada netonya. Bukan hanya takaran atau neto yang tidak sesuai, tapi juga harga. Karena tim kami yang tadi beli langsung di pasar, kwitansinya masih saya pegang, ya Mbak ya. Iya. Kamera bisa di zoom, ini harga kwitansinya. Di sini tertulis Rp17.000. Bandingkan dengan Oke, label Rp17.000. yang ada di kemasan. Ini kwitansi yang kami tadi dapatkan dari tokonya. Kemudian ini HET, harga eceran tertinggi yang ada dalam label. 15.700, Mbak Niti. Gimana Mbak tanggapannya Mbak? Iya, ini kita harus telusuri dulu yang kira-kira yang markup harganya tuh dari rantai pangan mana, dari supply mana. Apakah memang penjual akhirnya atau memang di tengah-tengah distributornya atau memang dari pabrik aslinya. Gitu kan. Itu mesti ditelusuri terlebih dahulu. Jadi harusnya dengan HET ini mereka sudah dapat untung. Seharusnya, kalau memang pemerintah itu sudah menetapkan HET 15.700, seharusnya memang dari perencanaan awal tata niaganya sudah ditetapkan dari harga-harganya. Dari rantai hulunya sampai ke hilir. Coba kita dengarkan terlebih dahulu Mbak, ini ada suara pedagang, mereka jualnya berapa dan keuntungannya berapa sih? Berikut. Ya, ada yang botol dari PT Arta Eka Global Asia. Nah, ini berapa harganya, Ci? Saya ecer di 18.000. Harganya 18.000. Oke, aku beli ya, Ci, satu. Boleh. Tapi aku mau minta izin sambil kita ngobrol-ngobrol, aku mau ngukur sendiri di sini. Oh, oke, boleh. Oke. Kebetulan biar kita juga tahu, biar saya juga tahu. Oke, boleh, Ci. Kita periksa langsung ini pemirsa, ada minyak kita yang diproduksi oleh PT Arta Eka Global Asia. Kalau lihat dari Bisa botolnya dilihat di layar sih, kaca Anda, dan isinya itu memang langsung penuh sampai ke kita atas ya. bongkar ya, Ci ya. Boleh. Tapi apakah sambil botol itu ngobrol, Ci. untuk Boleh. 1 liter? Harganya Itu pertanyaannya. 18.000 berarti. Sementara yang Betul. terdaftar di Tapi BPOM atas itu harga 1 eceran, liter. Ci. Gimana tuh, Ci? Penjelasannya. Kalau ditulis di head itu 15.700, kita nggak bisa jual harga segitu. Karena kita dapat dari agen aja jauh di atas itu. Wow. Modal aja terus terang saya buka-bukaan ya, modal itu sekitar di 16.700. Kadang-kadang di 17.000. Wow, sampai 17.000 ya. Mbak Niti lebih mahal dari yang kita, 18.000 Mbak dijual. Kalau nggak jual situ nggak akan dapat untung. Iya, ini sebenarnya perlu ditelusuri ya, pemerintah yang bisa menelusuri ini. Karena pengawasan ini termasuk dalam pengawasan pre-market. Pre-market itu ketika produk itu belum beredar di masyarakat. Jadi yang tahu harga dari hulu sampai hilirnya itu seharusnya sudah direncanakan oleh pemerintah. Yang tahu di pasaran konsumen itu tahunya 18.000. Itu harga eceran tertinggi yang ada di masyarakat. Itu sudah bukan jadi masyarakat itu sudah menerimanya seperti itu. Jadi perlu ditelusuri siapa yang salah untuk menetapkan harga seperti ini. Jadi kalau dugaan banyak kasus seperti ini, takarannya tidak sesuai, kemudian HET-nya di atas rata-rata, yang harus tanggung jawab siapa Mbak? Ini bukan video lama, ini hari ini, tahun 2025 kejadian. Nggak sesuai kan? Iya. Berarti ini kan membantah apa pernyataan dari Menteri Perdagangan yang bilang jangan-jangan itu video lama. Iya, sebenarnya memang dari Video lama pemerintah itu katanya. sendiri harus bertanggung jawab dan harus membuktikan
dari pre-market, pengawasan pre-market ini mereka datanya seperti apa? Pengawasan quality control, baik kualitas maupun kuantitasnya, dan juga termasuk itu harganya. Baik, biasanya kan tipe pengawasan ada banyak, ada dari Kementerian Perdagangan, ada Satgas Pangan, ataupun dari BPOM karena ada tertera label BPOM di sini, dan juga minyak itu wajib SNI. Harus dicek juga apakah SNI-nya itu benar-benar berlaku. Juga lalu dari masyarakat hanya bisa menerima seperti ini. Tidak bisa masyarakat itu campur tangan ke pengawasan pre-market. Ya, masyarakat itu bisa melakukan pengawasan post-market ketika sudah ada di pasaran. Saya menerima produk seperti ini, kualitasnya seperti ini, dengan takaran segini, harga segini. Yang bisa dilakukan masyarakat hanya melakukan pengaduan. Iya, pengaduan. Pengaduan ke masyarakat, masyarakat melakukan pengaduan ke pemerintah terkait, ataupun ke lembaga terkait seperti YLKI yang akan menjembatani permasalahan pengaduan ini ke pemerintah terkait juga. Apakah memang pemerintah itu benar-benar bekerja untuk melakukan pengawasan pre-marketnya, gitu. Terima kasih banyak peneliti YLKI Mbak Niti Emiliana sudah bergabung di Kabar Petang. Sejujurnya atas temuan ini kami sangat miris, Mbak. Ini kejadian sekarang bisa Anda lihat pemirsa, ketidaksesuaian antara yang dijual, yang tadinya mungkin diinginkan pemerintah untuk memudahkan mendapatkan minyak, tapi nyatanya nggak sesuai. Sangat disayangkan, Ya, Mbak, ya. malah Sangat merugikan disayangkan. konsumen juga. Malah merugikan konsumen. Terima kasih banyak Mbak Niti sudah bergabung di Kabar Petang. Ya, licik sekali ya. Licik sekali oknum-oknum yang melakukan penipuan ini ya. Sampai-sampai di kemasannya itu, ya, di labelnya itu tidak ditulis bahwa itu 1 liter, netonya, berat bersihnya itu tidak ditulis. Padahal semua produk seharusnya itu ada netonya. Berapa netonya, berapa liter seperti itu. Dan di situ tidak ditulis oleh pabriknya ya. Betapa liciknya mereka untuk mengelabuhi konsumen atau customer. Ya. Padahal yang terdaftar di BPOM itu adalah Badan Pengawasan Obat dan Minuman. Nah, yang terdaftar di situ 1 liter, tetapi di labelnya tidak ditulis 1 liter. Netonya tidak ditulis, tapi memang itu 1 liter. Licik sekali memang. Dan harga eceran tertingginya itu 15.700, tidak boleh lebih dari itu. Dan apa yang terjadi di pasaran, ternyata ada yang dijual sampai 18.000. Jauh sekali dari HET, harga eceran tertinggi. Itu sudah harga eceran tertinggi, tidak boleh lebih dari itu. Yang ada boleh di bawahnya. 18.000, boy. Tapi takarannya dikurangi, tidak sampai 1 liter. Wow. Dan soal gejolak ini, problem ini, Menteri Perdagangan tidak tahu yang terjadi pada hari-hari ini dan bilang itu adalah video lama yang sudah ditindaklanjuti. Dan dia bilang harga eceran tertingginya sekarang masih 15.700 dan itu normal di pasaran sekarang, segituan. Dan tidak ada penipuan, normal. Isinya tetap 1 liter dan HET-nya 15.700. Dan apa yang terjadi ketika dilakukan inspeksi dadakan oleh Menteri Pertanian, dibuktikan secara langsung bahwa penipuan takaran minyak goreng 1 liter itu masih ada. Ya. Dibuktikan secara langsung. Dan harganya juga tidak sesuai. Bukan 15.700 tapi jauh di atasnya. Saking gemasnya, Media TV membuktikan itu secara live di TV ya. Mau bilang apa lagi nih Menteri Perdagangan? Ini menandakan Menteri Perdagangan ini tidak pernah turun ke lapangan, tidak turun ke pasar, apa yang terjadi di pasaran. Jangan-jangan ini Menteri Perdagangan tidak tahu bahwa harga cabai sekarang itu setinggi langit. Aduh. Aneh ya, Menteri Perdagangan tapi tidak tahu gejolak yang terjadi dalam dunia dagang, yang terjadi di pasar, yang bikin resah, yang bikin rakyat dirugikan. Ya begitulah kalau melihat rakyat dari kursi jabatan tidak nampak apa yang terjadi di bawah. Yang dia nampak adalah rakyat sedang baik-baik saja. Ya, karena dia melihat dari atas, ya, dia tidak melihat turun ke bawah. Sehingga apa yang keluar ya seperti itu, bahwa tentang penipuan minyak goreng itu adalah video lama dan sekarang sudah normal. Harganya normal 15.700. Nah, itulah statement dari orang atau pejabat yang tidak pernah turun ke lapangan. Hanya melihat rakyat dari kursi jabatannya, dari atas. Dan
Ini dulu pernah kejadian ya, persis seperti ini ya, penipuan takaran, tetapi hari ini terjadi lagi. Artinya apa? Hukuman yang diberikan kepada produsen, kepada pabrik itu tidak bikin efek jera. Artinya apa? Hukuman yang diberikan kepada pabrik atau produsen itu kurang berat. Sehingga mereka mengulangi hal itu lagi. Melakukan tipu-tipu takaran minyak goreng lagi. Dan ini pemerintah harus menindak secara serius. Dikasih hukuman yang berat agar next tidak terjadi lagi hal seperti ini. Tidak diulangi lagi oleh mereka. Ya, saya harap pemerintah tidak hanya omong-omong saja, tetapi betul-betul diimplementasikan. Menertibkan hal-hal seperti ini. Ya. Dan semoga kasus korupsi lebih banyak dibongkar lagi oleh pemerintah dan bersih-bersih di dalamnya agar tidak ada lagi kerugian-kerugian negara yang menghabiskan ratusan triliunan, kuadriliun yang merugikan negara dan membuat rakyat menjerit semakin sengsara. Oke, mungkin itu saja konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.